2023. Bapak dan Ibu, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam, membaca Al-Fatihah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, forum pemisahan hari ini hadir dengan tema kalibrasi. Cara kita mengetahui seseorang itu bisa menerima pesan kita ataukah tidak, ya. Pada forum kemisahan sesi hari ini, tepatnya forum kemisahan yang ke-20, bersama narasumber kita semua, Bapak Risang Rimbat Maja, dan sesi hari ini nanti kita bagi menjadi 2 sesi materi dari penyaji Bapak Risang, kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali langsung saja, karena hari ini nanti kita agendanya jam 2 harus selesai. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Risang. Halo Pak Risang. Siap Bu Ami. Langsung saja Pak Risang ya. Oke. Sehat ya. Terima kasih Bu Ami, Dr. Basa, Bapak Ibu sekalian. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau tema kali ini tentang kalibrasi ya. Kalibrasi sebagai sebuah metode untuk mengetahui feedback sebetulnya ya. Feedback dari orang yang kita ajak bicara, misalnya warga ya, atau kolega pun bisa sebetulnya ya. Tapi itu intinya adalah mendapatkan feedback. Nah, kalau gitu saya angkat tema yang lebih umum dulu mungkin ya Bu Ami ya, sebelum masuk ke teknik yang sangat spesifik seperti kalibrasi ya. Nah, untuk itu saya mohon izin share screen ya. Moga-moga kelihatan. Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan. Sudah ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sip. Sedang muter Pak. Oh, sedang muter ya? Oke, di sebagian tempat sedang muter, sebagian tempat sudah clear. Tapi saya dahulu dulu mungkin ya dengan keterangan lisan dulu. Jadi tema besarnya feedback atau umpan balik. Nah, kadang orang nggak mau loh disebut feedback. Ada juga, wah saya nggak mau feedback, saya maunya nggak mau umpan terus balik, maunya umpan maju. Nah, ini disebut sebagai feed forward. Feed forward, umpan maju, ya silahkan. Tapi intinya adalah dia adalah masukan, kesan, atau apapun dari lawan bicara kita, ya warga, dari kepala desa gitu, yang merupakan respon terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kenapa ini jadi penting di dalam berkomunikasi? Karena satu, kita kan harus tahu ya orang itu ngikutin kita atau enggak, orang itu paham atau tidak, orang itu setuju atau tidak. Lebih baik disampaikan ya. Kita belajar dalam prinsip-prinsip KAP itu penting mendapatkan feedback, atau bahkan kita bilang lebih baik warga itu ngomong, kalaupun ngomongnya itu marah, komplain, lebih baik, masih lebih bagus ketimbang dia diam aja. Ya, diam aja. Kalau dia ngomong, maka kita bisa menerapkan, mengaplikasikan teknik-teknik KAP-nya ya. Jadi misalnya kalau dia marah, oh saya tahu nih dia marah nih, berarti saya harus buat satu jeda hening dulu. Yang kedua venting, kita mendengarkan agar orang itu menceritakan semuanya. Berikutnya kita bersikap empatik, setelah itu baru kita klarifikasi. Itu runtutan dasarnya ya, ketika menghadapi orang yang emosional. Kalau orang nggak setuju, ya sebaiknya dia ngomong aja supaya kita tahu apa argumennya, ya. Kadang orang itu berargumen sebetulnya hal yang sama dengan kita, tapi mungkin perilaku yang kita sampaikan
bungkusnya agak berbeda, tapi intinya sama tujuannya, ya, misalnya kayak gitu. Sehingga kita bisa dapatkan semacam benang merahnya gitu. Oh, sama-sama mau selamat kan dari pandemi. Ah, ini caranya. Oh, kalau saya begini, oke. Mungkin kita bisa gabungkan cara itu. Nah, itu hanya kita bisa ketahui ya kalau orang itu bicara. Jadi ada feedback dari lawan bicara kita. Ya. Nah, ini jauh lebih baik ketimbang orang diam saja. Bahkan kalau feedbacknya dengan sedikit kemarahan, ya, kekesalan, komplain, itu harus kita bilang, Alhamdulillah, puji syukur, masih mending itu ketimbang dia diam saja. Ya. Ini dalam parenting juga sama kan, Bapak Ibu ya. Kalau anak nggak suka terhadap apa-apa yang kita sampaikan atau apa-apa yang kita minta, lebih baik dia ngomong, ya, ketimbang nanti dia itu melakukan tapi tertekan, lalu kemudian menumpuk, 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 terus meledak, jadi masalah. Jadi kalau anak bilang, mah aku nggak suka makan yang pedas-pedas, itu udah bagus gitu. Artinya kita tahu, oh dia nggak suka itu, ya. Mah aku nggak suka kalau misalnya lagi belajar diganggu. Oh, oke oke. Ya, jadi kita tahu nih ada aturan dalam komunikasi yang kemudian kita terapkan gitu dengan orang lain atau dengan keluarga, sehingga kalau misalnya komunikasinya mengikuti tata aturan itu akan jauh lebih efektif, ya. Kalau dalam komunikasi kan ada tata aturan ya, Ibu, Bapak ya. Tata aturan. Gimana nih tata aturannya? Kalau kita melakukan penyuluhan yang sifatnya formal, kita ingin mengajari, kita ingin memberitahu, tapi dalam posisi di mana warga kita anggap sebagai orang yang tidak tahu sama sekali, lalu kemudian kita yang tahu. Nah, kadang-kala tata aturannya adalah kita yang ngomong, terus kita yang ngajarin, warga diem saja gitu. Nah, problemnya kan kalau begitu nanti energi kita habis. Energi kita habis, kita nggak dapatkan feedback yang bagus, kita nggak tahu memperbaiki kalau ada hal-hal yang belum pas gitu. Nah, makanya feedback ini penting sekali ya, apalagi dalam komunikasi. Ya, jangan sampai kita tahu dari orang bahwa wah kurang enak nih materinya nih, wah kurang asik nih sesinya nih dari orang lain. Ya, lebih baik langsung kita dapatkan dari tangan pertama itu lebih bagus ya. Nah, cuma gimana nih dapatkan feedback yang otentik. Jangan kita misalnya ini apa namanya minta masukan gimana Bu sesi edukasi kita apakah oke? Terus dia bilang oke, bagus, bagus. Tapi sebenarnya enggak. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Feedback yang didapat justru menyesatkan ya. Nah, sekarang kalau kita tanya atau kita bahas gimana nih mendapatkan feedback? Caranya kan ada dua ya Bu ya, yang besar dalam komunikasi itu ada verbal, ada non verbal. Tema sesi kita kali ini itu non verbal sebetulnya karena kalibrasi. Tetapi sebelum kita masuk ke non verbal, mungkin ada baiknya kita singgung dulu yang verbal-verbal ini, yang kata-kata. Memang yang kata-kata itu punya risiko untuk apa namanya? Namanya itu secara konsep namanya social desirability. Artinya orang itu ngomong berdasarkan harapan kita ya, dalam benak dia gitu. Oh, kalau bidan promkes yang ngomong, yang nanya, ya masa sih kita bilang nggak bagus gitu kan nggak enak gitu. Nanti hubungannya justru jadi gimana begitu, jadi renggang gitu. Kan lebih baik kita bilang bagus aja. Oh suka kok Bu Bidan promkes, suka. Tapi maksudnya adalah enggak ya. Nah, kalau verbal ini memang beresiko untuk jatuh ke bias-bias seperti itu. Bias berdasarkan social desirability. Jadi orang tuh mikir, wah kalau saya jawab A nggak enak lah. Dia kan mengharapkan jawaban B, maka saya jawab B begitu. Nah, verbal itu lebih riskan terjebak dalam bias seperti itu. Sementara memang yang kalau yang nonverbal, yang tanpa kata-kata, memang kan dikatakan bahwa komunikasi tanpa kata-kata itu lebih otentik, lebih ori, lebih bersumber dari perasaan yang lebih jujur gitu ya, nonverbal. Tapi ada baiknya kita bahas dulu ya yang verbalnya Bu, Pak ya, supaya kita bisa punya ragam cara untuk mendapatkan feedback ya. Nah yang verbal sekarang ya, gimana dapatkan
masukan. Kalau dia paham, paham. Kalau dia nggak suka, nggak suka. Kalau suka, suka. Kalau dia ngikutin, ngikutin. Kalau enggak gitu. Gimana cara mendapatkan kalau secara verbal? Ada yang pakai alat bantu, ada yang langsung disampaikan. Ya. Nah, untuk menekan bias, sebetulnya alat bantu itu bisa membantu. Ya, bisa membantu agar masukan yang kita dapatkan itu tidak terlalu bias alat bantu. Dan yang kami sebut sebagai alat bantu bukan alat bantu yang canggih, yang biasa aja. Ya, misalnya masukannya ditaruh di amplop, nah itu cara gitu. Jadi, kalau masukan ditaruh di amplop, amplopnya ntar kita baca, boleh. Atau kalau dalam pelatihan KAP, mungkin Bapak Ibu masih ingat, itu kita ngasih masukan ke teman kita kasih masukan ya. Cuma masukannya itu kita minta tuliskan di punggung kawan. Jadi misalnya si A, kita kasih masukan ke si A agar si A jadi komunikator yang lebih handal. Nah, di punggung si A tuh udah ada kertas tuh, kertas. Terus setiap orang yang pengen kasih masukan ke si A, tinggal nuliskan aja di punggungnya tanpa nama. Nah, tanpa nama sehingga dia bisa menyampaikannya lebih leluasa, gitu ya. Nah, itu yang pakai alat bantu. Ada juga alat bantu yang model exit survey, namanya exit survey ya. Exit survey itu, semisal kita habis pertemuan ya Bu ya, habis pertemuan. Lalu di tempat keluar, pintu misalnya, pintu tempat keluar, itu kita pasang kertas flip chart, ya, kertas buram sebesar kertas koran. Terus kita buatkan tabel. Yang ke kanan ya, horizontal, itu adalah respon dari peserta. Ada senyum lebar, ada senyum kecil, ada biasa aja, ada sedih, ada sangat sedih atau kecewa gitu. Jadi 5 pilihan. Ya. Nah, terus ke bawahnya ya, ke bawah ya vertikal, itu kita tuliskan dimensi-dimensi yang nanti kita minta partisipan menilai. Misalnya, kejelasan materi, keasikan suasana, apalagi kelincahan dari fasilitator, penguasaan materi, macam-macam lah ya, silakan, tergantung dari dimensi apa yang mau kita ukur. Lalu sebelah kanannya yang kolom-kolom itu ada kolom senyum lebar, senyum biasa aja, datar, kecewa, sangat kecewa. Terus kemudian orang sambil pulang, sambil keluar pintu, itu dia kasih contreng. Kemana? Wah, bagus. Senyum 2, oh senyum 1, senyum 2, senyum 2, senyum 1. Oh, tidak tersenyum. Kecewa sama sekali. Gitu. Itu artinya pakai alat bantu. Nah, alat bantu juga bisa saja dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Misalnya, kalau saya dulu dalam pertemuan teman-teman fasilitator ya suka buat begini. Kalau satu orang habis praktek gitu, menunjukkan atau sharing, itu teman-teman dia diminta balik badan. Jadi ini habis sharing nih 30 menit. Dia balik badan, terus teman-teman peserta yang duduk di meja gitu ya, di kursi ada mejanya. Terus kemudian kasih drumstick, jadi pakai pensil ketuk-ketuk meja, tok gitu. Kalau riuh, kalau cepat, itu berarti oke tuh. Kalau misalnya kurang oke, berarti ketukannya lambat dan tidak terlalu keras gitu. Tapi kalau bagus, menyenangkan, wow, itu bukannya keras gitu ya. Jadi si fasilitator yang menghadap belakang tahu, oke, yang senang banyak, oke, yang kurang senang banyak juga, gitu ya. Jadi dia tahu. Nah itu contoh-contoh cara mendapatkan feedback ya dengan alat bantu ya. Nah, ragamnya yang lebih spesifik itu ada di buku saya yang dulu itu dibuat untuk guru ya, namanya Guru Fasilitator. Buku itu sudah saya buat free di Facebook, ada linknya. Jadi teman-teman, Ibu Bapak bisa download dari link yang saya sediakan di Facebook. Atau misalnya kalau nggak punya Facebook, Bapak Ibu tetap mau ngedownload, info aja di chat. Nanti saya coba copy paste di sini, ya.
buat ibu bapak bisa link e-booknya ya. Dan kalau ibu bapak punya teman-teman guru, boleh di-share itu agar kelasnya lebih menyenangkan ya. Kebetulan saya lama menjadi pelatih buat teman-teman guru. Itu menjadi concern saya, sedih melihat kelas itu kok diem aja siswanya, kok yang bertanya cuma sedikit, yang bertanya cuma 4L, lu lagi. Nah itu menjadi concern saya gimana supaya kelas itu lebih riuh, lebih asik, lebih partisipatif, yang nanya banyak, yang berpendapat banyak. Nah itu concern saya. Jadi nanti kalau ibu bapak bisa share buku itu ke teman guru, itu alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah berikutnya, ini dia gaya komunikasi. Ada gaya komunikasi tuh yang high context sama low context secara verbal ya. Nah ini juga menentukan sebetulnya gimana dia menyampaikan sesuatu ya. Kalau orang yang kebanyakan low context terus mendapatkan pesan dari gaya komunikasi yang high context itu suka salah diartikan. Ini bahaya nih ya. Atau sebaliknya orang yang high context tapi mendapatkan pesan yang dari orang yang low context. Nah, jangan-jangan dia berpikir macam-macam. Nah, itu yang harus kita juga kuasai, Bapak Ibu. Jadi gini, kalau high context itu artinya pesan yang disampaikan itu tidak eksplisit, tidak direct, tidak langsung, dan harus dimaknai dari pengalaman, dari kepekaan kita, dari teori, atau dari pemahaman terhadap adat istiadat dan sebagainya. Jadi tidak disampaikan secara langsung, tapi dia punya pesan yang ingin disampaikan. Kalau kita miss di situ, suka jadi masalah gitu untuk komunikasi selanjutnya. Contoh ya. Audiensi dengan bupati misalnya, ya. Terus setelah lama ngobrol, taruhlah 20 menit, terus dia bilang, saya nanti ini ada meeting ya dengan Pak Bupati ini, dia pengen berkunjung kemari dan kayaknya saya perlu sampaikan kemajuan dari kabupaten ini nih. Nah, mungkin saya perlu siapkan juga itu kayaknya PPT itu. Nah, secara sekilas kan kalau kita orangnya low konteks, kita akan memahamin, oh ini Pak Bupati besok ada kegiatan atau setelah ini ada kegiatan, ketemu sama bupati lain. Oh jadi eh, kesempatan buat sharing nih dari kabupaten sini ke kabupaten yang akan berkunjung. Nah itu kalau low context. Kalau high context mungkin bisa menangkap, oh Pak Bupati ini sibuk nih, dia harus menyiapkan materi nih, karena setelah ini ada pertemuan. Kalau begitu kita akhiri nih. Nah, itu high context. Jadi mencoba memahami kata-kata yang disampaikan tidak seperti yang disampaikan, tapi di belakang itu kira-kira apa, ya. Dan masalah tadi itu pemahaman budaya, kepekaan, ya, penguasaan teori juga itu menentukan apakah kita bisa menangkap high context atau tidak, ya. Nah, saya termasuk orang yang kalau di Jawa sih ya, orang termasuk high context, ya. Kalau Sumatera ini kalau secara suku ya, suku itu yang saya pahami kalau di Sumatera itu cenderung lebih low context ya. Nah, itu kadang-kala ada benturan-benturan juga itu. Ya, ada miskomunikasi juga. Sama waktu saya ngalamin dengan istri saya yang orang Sumatera juga begitu. Baru nikah, situasi ramai di rumah mertua. Terus kemudian suasana Jakarta panas, suhu panas. Terus saya bilang, "Dek, udara panas ya." Oh, gerah ya. Nah, kalau high context itu maksud saya dulu adalah maksud saya dulu ya, itu adalah ambilin dong minum, kan nggak enak ke sana rame gitu. Itu kalau high context artinya kata-kata yang tadi saya sampaikan, gerah, panas, kayaknya enak ya kalau minum. Itu maksudnya adalah ambilin minum dong. Gitu ya. Tapi kalau orang yang low context itu akan memahami kata-kata itu apa adanya. Maka istri saya dulu menjawabnya, iya nih emang panas nih.
Terus saya juga gerah. Kalau minum enak juga sih emang. Jadi nggak dipahami sebagai permintaan tolong untuk mengambil minum. Nah, itu makanya disebut sebagai miskomunikasi antara high context sama low context gitu ya. Kadang kalau orang low context misalnya kan menyampaikan apa adanya gitu ya, lebih eksplisit. Itu kadang membuat orang yang high context jadi agak-agak gimana gitu, merasa kok nggak nyaman, kok bilang begitu ya. Nah itu masalah kesopanan misalnya gitu, langsung babat habis. Nah, itu kadang masalah di high context, low context. Jadi kembali kalau ke feedback, kadang orang itu sudah memberikan feedback, tapi karena high context, ya, terus kita orangnya low context, kita nggak bisa memahami itu, ya. Misalnya dalam pertemuan, baru 30 menit orang nanya, Mas sampai jam berapa ya Mas ya? Nah itu berarti kalau high context, berarti itu, wah ini kok lama nih, bisa dipercepat nggak ya? Atau oh bosen nih, gitu. Tapi yang disampaikan berbeda, ya. Nah, memahami high context, low context dalam komunikasi itu jadi penting untuk verbal, ya. Nah, yang ketiga, pemanasan. Ini khusus untuk verbal nih. Kalau kita pengen dapatkan jawaban yang lebih otentik, itu baiknya jangan langsung tanya gitu. Nah, kadang-kadang untuk nanya fakta seringkali langsung gitu, langsung. Tapi kan kita kan bukan seperti menginterogasi ya, bukan untuk urusan urusan seperti itu. Kita lebih ke urusan social development, artinya kita pengen dapatkan persepsi pendapat orang yang asli gitu ya. Emang itu yang dia mau. Nah, kadang-kala orang itu terutama kalau udah urusannya bukan ya tidak mau atau enggak, tapi lebih ke deskripsi atau menemukan menganalisis sesuatu, itu butuh butuh pemanasan, warming up kita bilang. Jadi kadang-kala dengan satu pertanyaan itu nggak langsung dia bisa merespon dengan autentik gitu. Nah, ada kala masalahnya adalah masalah kecakapan dia berbicara ya atau tekanan yang dia terima gitu ya. Contoh-contoh misalnya ada teman-teman nakes di Aceh pernah cerita, kok susah ya cari tahu kenapa ya ibu ini tidak mau mengimunisasi anaknya. Saya udah tanya bolak-balik, Bu, cerita dong. Kenapa tidak mau mengimunisasi anaknya? Tolong Bu, sampaikan, gak usah takut Bu. Sampaikan aja apa adanya. Kenapa tidak mau mengimunisasi anak? Nah, kadang-kadang orang tuh nggak bisa to the point kayak gitu. Dia tuh butuh pemanasan. Dia butuh cerita hal lain yang kemudian kita dengarkan dan dia merasa nyaman. Ya. Nah, ketika diterapkan teknik yang berbeda, mungkin hasilnya berbeda juga ya. Misalnya terkait sama tadi ya, ibu nggak mau cerita apa namanya anaknya kenapa tidak mau diimunisasi, ya. Nah terus ya udah nggak usah masuk ke sana dulu, tapi tanyalah sesuatu yang dia suka untuk menjawab. Maka ditanya, Bu, anaknya umur berapa sekarang Bu? Oh anak saya umur 3 tahun. Udah bisa apa aja Bu anaknya sekarang? Oh kemarin udah belajar ini apa namanya pegang-pegang benda sambil begini-begini. Oh berarti udah meningkat ya kemampuannya kayaknya Bu. Iya. Oh. Jadi orang itu kadang-kala butuh waktu untuk bisa panas menjawab. Kan kalau kita satu pertanyaan kita lemparkan terus dia bisa cerita, pertanyaan kedua kita lemparkan dia cerita, pertanyaan ketiga juga kita lemparkan dia cerita, maka kok rasanya sulit kita itu membayangkan orang itu kita tanya berikutnya terus kemudian dia diem, hop, diem gitu. Rasanya nggak gitu, ya. Jadi kalau pertama kita tanya dia jawab, ya. Kedua ditanya dia jawab, ketiga kita tanya dia jawab. Nah kemudian Bapak Ibu baru lemparkan pertanyaan yang kita ingin tanya, yang tadi kelihatannya susah untuk dia jawab, baru lemparkan itu, ya. Ngomong-ngomong kenapa Bu nggak mau mengimunisasi anaknya? Dilemparkan setelah dia panas berbicara, ya, udah mulai warming up. Rasanya kok ya, kalau kita tanya dengan satu pertanyaan dia cerita, pertanyaan kedua dia cerita, pertanyaan ketiga dia cerita, pertanyaan keempat dia diam aja, itu rasanya kok susah. Kemungkinan besar, kalau kita tanya, ya, akhirnya dia akan menjawab, bercerita, ya. Dan biasanya kalau untuk urusan yang membuat dia malu bercerita atau merasa tertekan bercerita, itu urusan-urusan yang agak-agak sensitif buat dia, ya. Misalnya ada contoh ya, akhirnya si ibu cerita,
Oh, bukannya saya nggak mau, saya sih mau, tapi suami saya nggak mau. Suami saya ngelarang. Kalau sampai anaknya diimunisasi, nanti suami saya marah. Nah, akhirnya ketahuan gitu, ya, apa namanya, pendapat yang atau informasi yang lebih lebih otentik gitu, ya. Nah, ini yang pemanasan, ya. Nah, yang terakhir, kalau misalnya agak sulit kita menggali informasi dari orang, entah karena sensitivitas isu atau hal-hal lain, maka yang bisa kita lakukan selain bertanya langsung adalah kita bertanya melalui trusted person, ya. Misalnya dia percaya siapa? Kader. Ya udah titip pertanyaan ke kader, ya. Itu banyak kok dilakukan. Ya, misalnya gini, kita pengen tahu kenapa sih orang nggak minum TTD. Tambah-tambah diberi ya proyek puluhan miliar, tapi yang gunakan TTD cuma dikit. Ibu-ibu hamil kita masih anemik, ya. Jadi masalahnya tetap ada, padahal apa suplai TTD lumayan menghabiskan uang gitu. Ini gimana nih? Nah, jangan-jangan kalau kita nanya langsung ke ibu hamil, mereka nggak mau cerita sesungguhnya itu. Kenapa? Ya karena kan gini ceritanya. Kan ada juga ibu yang nggak mau minum TTD, tapi dia mau minum herbal gitu. Dia lebih memilih herbal misalnya. Nah, mungkin karena dia khawatir TTD itu obat gitu. Tapi itu nggak diceritakan tuh sama sama si ibu hamil. Dia kadang menceritakannya dengan kata-kata seperti lupa. Oh iya, rasanya nggak enak gitu. Ya, kebanyakan lupa sih. Nah, agar kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih otentik ya. Nah, tidak ada salahnya kita minta orang yang mereka percaya. Misalnya siapa? Kader misalnya. Kita tanya-tanya, oh ternyata kader hubungannya dekat sama warga, ya sama ibu hamil. Mereka biasa ngobrol. Ya udah, kita titipin aja ke Bu Kader. Bu Kader, nanti kalau ngobrol sama ibu hamil, tolong tanyain 2 pertanyaan ini dong. Ya, tapi dengan gaya Bu Kader aja bertanyanya, jangan bacakan pertanyaan ini. Dan jangan bilang kalau pertanyaan ini dari puskesmas, jangan. Tapi tolong tanyakan ya, udah minum TTD atau belum? Kalau belum, apa sih alasannya? Nah, udah, biar kader bekerja 2 minggu gitu ya. Terus kemudian kita minta mereka mencatat-catat, buat catatan aja di bukunya gitu. Terus kita meeting, terus kita tanya, Bu, udah ngobrol belum Bu? Udah, gimana katanya, kata ibu hamil, kenapa tidak mau minum PTD? Oh, katanya darahnya normal. Darahnya normal maksudnya apa? Jadi nggak ada masalah tekanan. Oke, terus ya mereka khawatir kalau minum TTD nanti darahnya jadi tidak normal. Maksudnya jadi tekanannya jadi tinggi. Oh, gitu-gitu. Oke. Makanya mereka tidak minum ya. Iya. Karena mereka memandang darahnya normal. Terus nanti mungkin ada yang cerita lagi yang kader yang lain. Oh, kalau kami nggak mau minum karena lupa. Oh, lupa tuh maksudnya gimana ya? Ya lupa kayaknya si ibu tuh tidak menganggap penting sih. Jadi tidak diingat-ingat. Ya kalau ingat ya minum, kalau enggak diminum. Oh, oke oke. Dan lain sebagainya. Ini bisa kita dapatkan kalau kita menggalinya gitu, mendapatkan feedbacknya dari orang lain yang dipercaya oleh si ibu hamil atau warga ya. Nah ini verbal. Saya membahas ini dulu Bapak Ibu karena untuk mendapatkan masukan ya, feed forward, pesan ya verbal juga bisa kita mainkan gitu ya. Dan kalau kita bisa bicara bahasa verbal itu kan cakupannya lebih luas ya, simbol-simbolnya, responnya lebih banyak ya. Nah, ini dia verbal. Nah, kalau non verbal gimana? Ini dia. Kalau non verbal itu kan kita sebetulnya berkomunikasi secara lebih otentik ya, Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi non verbal itu lebih otentik, lebih asli, lebih ori ya. Jadi kita itu lebih mudah sebetulnya ya. Kita percayai kalau dalam komunikasi itu non verbalnya dulu. Non verbal, lalu kemudian ada verbal yang bertubrukan, pegang yang verbalnya, pegang yang non verbalnya. Itu yang lebih dipercaya ya. Nah, kecuali mungkin kalau kayak kita berhadapan sama aktor profesional, pemain teater yang dia bisa mengelola non verbalnya.
Jadi walaupun dia tidak suka, nonverbalnya kelihatan suka. Walaupun dia misalnya marah, tapi nonverbalnya itu ramah. Itu bisa tuh, ya. Ini kalau di pelatihan KAP yang awal, yang versinya lebih dari 5 jam, itu saya menyisipkan itu teknik yang dipakai oleh teman-teman seniman, artis, ya, pemain teater untuk membangun kepercayaan orang terhadap nonverbalnya. Jadi nonverbalnya itu harus dibuat terpercaya. Jadi kalau dia bermain peran sebagai dokter, walaupun dia bukan dokter, tapi orang percaya gerak-geriknya, oh ngomongnya gerak-geriknya, oh itu ini dokter beneran nih. Nah, juga kalau misalnya dia berperan sebagai pendekar, nonverbal itu dilatih sehingga orang itu apa Pak namanya Risang, percaya. Halo, halo. Pak Risang, Iya, suaranya enggak ada. halo, tes. Nggak kedengeran ya? Kedengaran, Pak Rizal. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oh, kedengeran. Iya, mohon maaf. Mungkin ini ya, apa sambungan ya. Oke. Jadi gitu Ibu, Bapak. Jadi kalau di latihan KP di awal itu saya selipkan teknik melatih nonverbal sehingga nonverbalnya itu kuat. Ya, kuat. Artinya kita bisa mengelolanya. Kalau misalnya kita mau kasih penyuluhan ya, terus suasana hati nggak enak, ya, habis ribut misalnya dengan suami atau istri di rumah. Wah, kadang orang-orang kan terbawa ya, orang yang apa yang katanya wajahnya seperti cermin perasaan dia, itu terbawa itu. Jadi pas penyuluhan bawaannya gergetan, bawaannya sensitif, bawaannya gimana gitu. Ya, orang tuh bisa melihat, wah, Bu Bidan Promkes kayaknya punya masalah nih. Gitu. Itu gara-gara nonverbal tidak dikelola. Nah, tapi kalau kita latihan agar bisa mengelola nonverbal, nanti perasaan-perasaan yang berkecamuk itu bisa dikesampingkan dan kita tunjukkan itu peran kita yang sedang kita lakukan saat itu. Jadi, wah, sebelumnya paginya ribut sama pasangan, tapi waktu kita penyuluhan kelihatannya senang-senang aja, ya. Oh, kita lagi ada beban pekerjaan di kantor, wah lagi dikejar-kejar, stres nih. Tapi ketika kita melakukan penyuluhan dengan warga, oh kayaknya kok santai gitu, relax gitu. Nah itu ada latihannya. Latihannya namanya split focus. Jadi Bapak Ibu kalau googling ya, split focus, nah itu ketemu tuh teknik-tekniknya. Atau kalau Ibu Bapak main ke Facebook saya juga dulu ya, udah gak lama ya, tahunan lalu, pernah menulis tentang split focus. Split fokus, membagi fokus. Jadi kita bagi fokusnya antara fokus ngomong dan fokus nonverbal. Latihannya kayak gitu. Jadi kayak misalnya latihannya ya, latihannya di rumah. Misalnya kita gerakannya main bulu tangkis. Jadi gerakannya matanya, ya mulutnya, ya nafasnya itu semua bulu tangkis. Bulu tangkis pokoknya. Gerakan kaki, tangan, wajah, mata ngeliatin ke bola ya. Seperti main bulu tangkis ya. Jadi bayangan aja, bayangan gerakannya gitu ya. Gerak kita seolah-olah di depan kita ada lawan sedang main bulu tangkis. Wah, biasa gak ngos-ngosan juga nih. Tetapi kita ngomongnya adalah materi kita. Oh, diare adalah buang air besar, wah 3 kali atau lebih dalam sehari. Ada 2 macam. Kita tangan kita sambil main bulu tangkis gitu. Ya. Nah, latihan yang kayak gitu yang membuat nanti kita bisa mengontrol nonverbal kita. Karena kita udah latihan nonverbalnya kita kontrol nih. Lagi perasaan kayak gimana, nonverbal ikutin, dia ngikut gitu. Ya. Namanya split focus. Bapak Ibu silakan kalau sempat lihat-lihat Facebook saya di sana ada. Nah, sekarang yang nonverbal. Gimana sekarang secara nonverbal kita tahu orang itu ngikutin kita, orang itu memahami kita, orang itu setuju sama kita, atau orang itu mengalir ya ngikutin percakapan kita tuh gimana? Ya, ya pertama jelas kita harus selalaskan dulu komunikasi kita. Ya, jadi kita nggak bisa menerapkan kalibrasi sebelum kita itu menyelaraskan
nonverbal kita. Jadi kalau kita bicara komunikasi itu kan kita harus berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Jadi kata-kata itu harus bersaut-sautan, harus gentenan, harus tektokan kata-kata. Tetapi selain kata-kata, nonverbal pun harus tektokan, ya, harus bersaut-sautan, harus berbalas-balasan. Jadi kalau misalnya kita bicara ya Bapak Ibu ya, sama kader, kita ngangguk, maka kader itu sebagai ngangguk juga. Gitu loh Bu Kader ya. Makanya nanti kalau sudah melakukan kegiatan itu tolong dilaporkan ya Bu Kader ya. Kita ngangguk gitu, ngangguk. Nah itu orang si kader itu sebagai ngangguk, ya ngangguk untuk menandakan bahwa dia itu mengikuti percakapannya kita, dia itu menerima percakapan kita gitu. Kalau misalnya kita ngomong ngangguk, terus kemudian si kadernya malah melengos, itu artinya tidak terjadi komunikasi. Nah kalibrasi itu sebenarnya itu, kalibrasi. Jadi kalibrasi seperti kalibrasi mesin ya, kalibrasi ukuran, itu kita mencoba melihat ukuran yang lain berdasarkan patokan ukuran kita gitu. Oh ternyata tidak dalam kecepatan yang sama nih. Oh ternyata satuannya dia agak melebar dikit nih, kayak gitu. Nah sesekali dalam percakapan, terutama dalam percakapan yang berisi pesan-pesan kunci, kita baiknya melakukan kalibrasi. Ya. Jadi pas bagian kunci misalnya. Gitu ya Pak ya. Jadi sebelum kita melakukan imunisasi, maka kita harus menghitung dulu ada berapa anak yang kita imunisasi dan jumlah vaksinnya ya. Terus kita ngangguk gitu, ngangguk. Nah waktu kita ngangguk, terus kemudian orang lain ikut ngangguk, maka disitulah terjadi komunikasi. Kalau misalnya kita ngangguk, tapi kemudian orang tidak ngangguk, orang diam saja, masih mematung ke arah kita, maka tidak bisa dikatakan kita itu berkomunikasi secara nonverbal. Ya, kalau tidak ada komunikasi nonverbal, maka komunikasinya kurang otentik, kurang asli gitu, kurang ori, kurang dari sumber hati dari lawan bicara kita ya. Nah itu kalibrasi jadi ya. Nah cuma saya kan harus bahas gimana caranya kita bisa sampai ke kalibrasi ini. Pertama adalah selaraskan. Jadi Bapak Ibu, kita kan mau berkomunikasi secara nonverbal ya. Ya, jadi jangan hanya verbal saja, tapi nonverbal. Kalau kita bisa bicara secara nonverbal, itu artinya kita bisa bicara dari hati ke hati. Itu yang namanya komunikasi dari hati ke hati itu komunikasi nonverbal sebetulnya. Nah, ini kadang disalahartikan komunikasi dari hati ke hati. Terus dasarnya adalah warganya diam. Oh, jadi kami tadi sudah sampaikan tentang manfaat dari kelambu. Ini saya sampaikan dari hati ke hati. Taunya di mana, Bu? Ya itu warganya diam. Enggak gitu. Itu bukan dari hati ke hati. Belum asli itu. Justru bahaya. Kalau warga jadi diam, jangan-jangan dia tidak paham gitu. Jadi bukan itu. Atau ada yang bilang, iya kami tadi komunikasi dari hati ke hati. Taunya dari mana? Ya itu kadernya bilang, ini kami dari hati ke hati ya Bu Bidan. Nggak bisa gitu. Kalau dari hati ke hati, itu sifatnya non verbal, bukan verbal. Ya. Nah, sekarang gimana caranya agar bisa mengalibrasi non verbal orang yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau kita ngangguk, dia ngangguk. Ya, kalau kita senyum, dia senyum. Kalau tangan kita gerakan, maka dia gerakan juga. Maka pertama adalah, dan satu-satunya adalah, kita harus bangun komunikasi nonverbal itu sendiri. Jadi kita mulai berkomunikasi itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga tanpa kata-kata atau nonverbalnya. Maksudnya gimana? Begini, kita harus berkomunikasi nonverbal. Caranya itu dengan menyelaraskan. Kalau orang sudah selaras, kalau kita sudah selaras sama orang nonverbalnya, maka nanti kita bisa mengelola nonverbalnya. Di situ kuncinya. Jadi misalnya gini, kalau dalam pelatihan kan saya suka kasih contoh tentang anak ya. Anak datang ke kita, lalu bilang, Bapak, aku punya mainan loh, Pak. Keren loh, Pak. Ini mainannya, bagus kan ya? Semangat.
Terus kita responnya, mana coba nak, coba papa lihat, pengen tahu nih mainannya, bagus nggak sih? Ya secara verbal benar, merespon dari apa yang disampaikan oleh anak. Anak bilang, Pak, aku punya mainan, Pak, keren loh Pak mainanku. Kita respon, pas responnya, nyambung. Apa sih nah mainannya? Coba boleh Papa lihat. Itu pas itu secara verbal. Tapi tahu nggak Pak, Bu? Ternyata kan kalau kita respon kayak gitu, anak kecewa, anak bete, anak merasa digimanain gitu. Padahal omongan kita sudah sesuai. Nah ini adalah teori pertama dalam nonverbal. Bahwa nonverbal itu masuknya ke hati. Masuk ke hati, masuk ke perasaan. Jadi ketika kita menyampaikan nonverbal yang kurang pas, itu langsung masuk ke hati. Boro-boro dia mencerna pesan verbal kita kan apa mana sih nah mainannya? Coba Papa lihat mainannya. Pengen tahu Bapak mainannya. Ah, itu kan verbal yang artinya dia pengen tahu gitu. Tapi boro-boro si anak itu mencerna pesan itu, hatinya sudah down terlebih dahulu. Ya, si Papa, ya, si Bapak, ya, Bapak nggak asik ah. Jadi udah masuk ke perasaannya dulu. Ya. Dan kalau sudah masuk ke perasaan, boro-boro dia akan memperhatikan kata-kata kita. Ya, nah itu dia nonverbal. Pentingnya menyelaraskan. Jadi Bapak Ibu kuncinya untuk menerapkan kalibrasi atau berkomunikasi secara nonverbal itu kita coba selaraskan dulu. Ya, bukan masalah nanti kita ingin mengubah motivasi orang, kita pengen membuat orang semangat. Nanti dulu. Sebelum sampai di sana, maka selaraskan terlebih dahulu. Kuncinya di situ. Jadi kalau ada anak datang ke kita ya, Bu ya, Pak ya, dengan semangat, Pak, aku punya mainan loh Pak, keren Pak mainannya, bagus loh Pak mainannya. Ya kita responnya juga semangat. Mana? Pengen tahu dong Papa, lihat dong. Gitu. Supaya si anak senang dan merasa nyambung kalau membangun komunikasi. Ya, sama halnya juga sih. Kayak misalnya kalau ada pasien. Itu ngomongnya dengan takut-takut ya. Dok, saya kok khawatir ya sama efek samping obat. Bahaya nggak ya obatnya? Suaranya lirih. Bahaya nggak obatnya ya? Saya khawatir dok. Suaranya lirih. Maka jangan balas dengan suara, wah tidak apa-apa. Begitu aja takut. Ini aman. Santai aja. Minum. Nggak usah pikirin. Wah suaranya keras. Ya. Oh lebar gitu ya. Bersemangat. Ya jangan, Bu, Pak, jangan. Karena itu akan membuat ketidaknyamanan di sisi pasien. Kalau si pasien datang ke kita dengan suara yang lirih gitu, kayak ketakutan. Dok, gimana dok ya? Saya kok khawatir ya sama efek samping obat. Nah kita sebagai tenaga kesehatan, itu sesuaikan suaranya. Apa, Pak, apa yang dikhawatirkan Pak? Coba cerita Pak, cerita. Suaranya dibuat lirih aja. Dia lirih, kita lirih. Disamakan. Supaya apa? Supaya nyambung. Supaya kita bisa diterima nonverbalnya. Supaya ada koneksitas. Ada frekuensinya nyambung, frekuensinya sama gitu. Sama si pasien. Nah nanti ketika kita sudah berkomunikasi dalam keselarasan, nanti berikutnya mau kita ubah suaranya dengan suara semangat, suara yang keras, suara yang menghibur. Nah itu nanti berikutnya ya. Dengarkan dulu, baru kemudian keluarkan itu suara yang menghibur, suara yang kerasnya. Tetapi sebagai respon pertama, ya agar orang merasa nyaman sama kita, maka selaraskan. Ya, ada dulu kami melatih teman-teman Satpol PP. Satpol PP datang ke lapak-lapak dulu kan untuk edukasi ya. Nah pas turun gitu dari truknya, wah gerubuk. Ada nenek-nenek penjual ya. Itu dengan suara lirih bertanya, Bang, ada apa ya Bang ya? Apa ada
penggusuran ini Bang. Oh, terus si abangnya karena sudah ngerti tarik-tarik ini, dia jawab lirih juga. Ah, gak ada Bu, gak ada apa-apa kok Bu, tenang aja. Ini cuma mau buat edukasi aja. Ya Ibu datang ya ntar ke di sebelah sana kita buat edukasi Bu ya. Oh iya Bang, ya siap siap siap. Nah, senang orang, ya senang. Dia merasa nyaman karena frekuensinya sama. Nah, kalau sudah frekuensinya sama, sudah diselaraskan, baru kita bisa kembangkan kalibrasi itu. Kalibrasi yang paling mudah sebetulnya didukung sama nonverbal yang lain. Jadi misalnya dalam bicara kontak mata misalnya, kontak mata sekali ya. Kalau langsung kita ngangguk-ngangguk terus kemudian orang berharap ikut ngangguk juga, nah itu agak susah, agak berat. Jadi dari awal kita udah bangun komunikasi nonverbal. Ingat, salah satu komunikasi nonverbal yang kuat itu kontak mata. Ngelihat di antara dua alis ya. Nggak usah ngeliat bola mata. Kan capek kalau ngeliat bola mata. Fokusnya dua. Cukup satu di sini. Dan kalau kita ngelihat di antara dua alis ini, lawan bicara kita pun melihatnya sebagai kontak mata. Itu udah cukup. Bangun kontak mata. Kalau itu audiensnya 30-an, kita bagi rata. Di sini kita lihat 1, 2, 3, bagi ke sana 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu sekelebat gitu, yang membuat orang itu tidak terasa diajak bicara, ya. Nah, kalau sudah melakukan kontak mata gitu ya, baru kemudian kita terapkan itu komunikasi, ya. Untuk menunjukkan mengindikasikan ini orang ngikutin kita atau enggak sih? Ya, orang perhatian atau enggak sih? Orang ngikutin alur kita atau tidak? Nah, di pas ngomong, terutama ngomong pesan kuncinya, pesan kunci misalnya, TTD itu jadi gitu ya Bu ya, TTD itu membuat perasaan jadi lancar, ngangguk kita. Kalau lawan bicara kita ikut ngangguk, nah itu tandanya komunikasinya sudah berlangsung cukup mulus ya. Kita bisa berharap bahwa tanda-tanda yang diberikan dengan kalibrasi, dengan mengikuti gerakan-gerakan kita, itu adalah tanda-tanda yang positif menunjukkan bahwa dia itu menerima, mendukung, mengikuti, memahami pesan-pesan yang kita sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Boleh kita ngobrol setelah ini. Sambil saya nyari linknya ya untuk buku Guru Fasilitator itu. Silakan Bu Ami, saya kembalikan ke Bu Ami. Baik, terima kasih Pak Risang materi hari ini. Bapak dan Ibu. Oh, sebelumnya Pak Risang, karena ini sudah mendekati jam 2, apakah bisa dilanjut atau nanti kita cukupkan sampai jam 2? Jam 2 lewat dikit boleh. Boleh. Ya. Kalau kan Mbak Lesi sendirian sama Mbak Imah lagi pelatihan, saya harus bergabung juga soalnya. Ya, siap-siap. Bapak dan Ibu mohon izin, dan ini nanti mohon maaf tidak bisa kami bacakan semua pertanyaan, jadi saya acak saja. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, ini kita sudah catat pertanyaannya, terus kemudian jawabannya nanti kita share kalau sudah mendapat respon dari Pak Risang, begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, ini terkait imunisasi Pak Risang dari Bu Heni Simanjuntak. Pernah mencoba untuk membujuk keluarga yang anaknya tidak mau diimunisasi dan mohon bantuannya bagaimana caranya agar keluarga yang anaknya tidak mau diimunisasi ini mau diimunisasi karena alasan kepercayaan. Mungkin sudah menyampaikan secara verbalnya, kemudian cara menguatkan non-verbalnya mungkin Pak Risang mohon dijelaskan kembali. Silahkan Pak Risang. Ini karena kepercayaan ya, Bu Ami ya. Iya. Dari siapa tadi Bu Ami? Bu Heni Simanjuntak. Bu Heni. Bu Heni, kalau isunya kepercayaan, pertama harus bersiap ya Bu Heni ya. Ini bukan satu tembakan setelah itu selesai gitu. Enggak. Karena kepercayaan itu kan lebih dalam ya daripada sekedar ini nggak ada manfaatnya gini. Untuk apa sih? Nggak ada gunanya. Nah, itu kalau kepercayaan itu lebih dalam. Nah, kalau lebih dalam, prosesnya lebih lama, itu satu. Yang kedua, kadangkala bukan kita komunikator utamanya. Kalau itu menyangkut kepercayaan. Kalaupun kita sebagai komunikator, maka
sifatnya kita tidak boleh berbenturan atau berkompetisi dengan kepercayaan itu. Ini contoh yang paling paling apa ya, paling keras kalau menurut saya, atau bukan paling keras, tapi paling sulit untuk urusan perubahan perilaku, yaitu perilaku minum obat TB buat pasien TB RO, resistensi obat ya. Itu kan mereka harus minum sampai setahun, 2 tahun kadang ya, dan efek sampingnya luar biasa itu. Sampai, waduh, sampai pusing, sampai sampai telinga nggak bisa dengar, sampai halusinasi. Jadi efek sampingnya memang luar biasa. Nah, ada sebagian orang pasien TBRO yang kemudian mengambil sikap fatalis. Fatalis ya, pasrah. Ya, gimana Gusti Allah aja deh. Udahlah, ini urusannya mati-mati deh gitu. Udah mati aja deh. Nah, ada yang mengambil sikap seperti itu. Ya, ketimbang dia harus menghadapi efek samping yang luar biasa. Bukan hanya efek samping, tapi kehilangan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Udah pasrah, udah pokoknya saya mati-mati saya siap daripada minum obat, misalnya kayak gitu. Nah, apakah kita tenaga kesehatan, penyuluh, kader bisa masuk ke area itu? Nah, kadang-kala kalau udah masuk ke area itu kita bicara tentang makna hidup ya, makna hidup. Kita bicara tentang apa namanya, tanggung jawab sebagai manusia, kita bicara tentang dunia akhirat gitu. Nah, kadang-kala ada orang lain tuh yang lebih pas berbicara, yaitu tokoh-tokoh agama. Jangan-jangan mereka yang lebih pas. Jadi kita harus lihat juga nih, siapa nih yang lebih pas untuk bicara ya. Contoh lain misalnya, dulu saya pernah buat diskusi bersama ibu-ibu di Aceh ya, ibu-ibu Baduta. Kebanyakan sih bawa anak gitu. Tapi ada satu ibu itu nggak bawa anaknya. Nah, habis selesai diskusi saya tanya, Bu, anaknya kemana Bu? Kok nggak dibawa? Dia diam aja. Terus temannya ada yang nyeletuk. Belum selamatan. Hah? Maksudnya? Iya, belum selamatan. Kan kalau belum selamatan kan belum boleh dibawa keluar rumah. Oh, saya langsung tersadar. Oh, iya ya, ini ada nih budaya atau agama ya, pemahaman agama yang seperti itu. Nah, apakah kemudian saya bisa bicara untuk menetralisir praktek itu? Oh, nggak apa-apa. Kalau belum selamatan, kalau posyandu itu penting itu. Bawa aja, Bu. Wah, selamatan sebelum ini nggak penting. Wah, apakah saya bisa dalam posisi bisa untuk bicara seperti itu? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak. Kita di dunia kesehatan, penyuluh kesehatan, edukator kesehatan punya jalur tersendiri. Itu bukan jalurnya kita itu. Itu jalurnya orang yang mengerti atau orang yang dipandang sebagai ahli atau tokoh dalam bidang itu, tokoh agama, tokoh budaya. Biarlah mereka yang bicara. Nah, kalau kita tahu bahwa itu bukan area kita, mungkin sebaiknya jangan dimasuki ya. Takutnya nanti orang salah tangkap. Bu Bidan tahu apa sih? Kok Bu Bidan kok mau melawan tradisi? Bu Bidan kok mau melawan agama? Nah, itu justru bahaya ya. Nah, sekarang gimana kalau dalam urusan agama itu kita pengen berusaha ya berkomunikasi, tetap mengajak ya, tapi kalaupun mau itu secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ini urusan imunisasi ya. Secara tidak langsung. Kalau misalnya dia tidak mau dan bilang, "Bu, itu kan haram." Nah, kalau dia sampai bilang begitu, itu berarti bagus. Bagus. Kenapa bagus? Karena dia sudah mau mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatiran dia. Yang banyak terjadi adalah orang nggak bilang. Orang nggak bilang bahwa dalam pandangan itu haram gitu. Nggak bilang, tapi nggak mau aja. Terus akhirnya kebingungan kita gimana cara berkomunikasinya. Jadi kalau dia udah bilang, ini haram kan, saya nggak mau itu bagus tuh. Bagus. Berarti kita udah tahu nih, concern-nya di situ. Confirm dia berpikir itu haram. Bagus. Yang kedua, kita hanya pertama itu sebaiknya mendengarkan. Tahu dari mana? Emang Pak Yainya bilang bagaimana sih? Jadi kita coba paham lagi. Bacanya di mana? Apa isinya? Biar dia cerita, nggak apa-apa. Dan kita hargai. Dan kita tandai bahwa kita menghargai dengan waktu dia selesai cerita, kita bilang, oh iya, saya jadi belajar nih. Oh iya, Pak Yainya mungkin ada benarnya juga ya. Oh iya, ya itu cukup bijaksana ya. Oh iya.
ya saya juga harus hati-hati ya. Kita semua harus hati-hati. Pokoknya apresiasi aja apa yang disampaikan sebagai sesuatu yang apa namanya, yang perlu dihargai gitu. Oh, ada yang protes gitu. Loh, kalau kita bilang gitu nanti orang percaya itu haram dong. Nah, gini, ini beda maksud nih. Maksud saya mengapresiasi itu bukan membenarkan bahwa itu haram atau halal, tapi maksud saya adalah membuat dia merasa senang, dihargai, dan kemudian membuka diri, buka pagarnya adalah pesan yang saya akan sampaikan, ya. Jadi bukan dalam rangka membenarkan pendapat dia atau persepsi dia bahwa ini haram, bukan, tapi dalam rangka agar dia itu membuka diri, buka pagarnya untuk mendengarkan kita. Gantian. Sekarang saya mau ngomong, Anda dengarkan. Dan kan nggak bisa gitu kan? Hukum resiprositi itu sifatnya tidak eksplisit. Saya berbuat kebaikan, dia akan balas. Nah, gitu. Jadi saya mengatakan ada poin-poin bagus dalam pendapatnya dia itu dalam rangka agar dia membuka hatinya, membuka dirinya terhadap pendapat saya. Nah, setelah itu baru kita sampaikan pendapat kita. Cuma pendapat kita itu hindari konfrontasi, hindari menyampaikan kelemahan pendapat dia. Jangan ngadu fikih, jangan ngadu dalil, jangan. Ternyata orang kalau ke sana itu semakin keras. Yang kita bisa sampaikan itu hanyalah alternatif cara pandang. Oh ya, bagus juga sih pendapat dia ya. Jadi kita agar lebih hati-hati. Bagus itu, terima kasih ya. Oh, nanti dia senang. Setelah itu baru, tapi boleh nggak ya? Saya izin Pak menjelaskan sesuatu saja. Ini tentang vaksin-vaksin ini, misalnya ya tentang vaksin. Vaksin-vaksin ini itu kalau menurut berita ya dan juga apa namanya laporan resmi itu dikatakan bahwa vaksin-vaksin ini nih, yang 4 ini nih, yang AstraZeneca, yang apa Moderna, Pfizer gitu, itu Pak sebetulnya digunakan oleh misalnya ya, saya sebut aja misalnya oleh Kerajaan Arab Saudi ini sebagai vaksin-vaksin resmi yang dibolehkan untuk penduduk di Arab Saudi, termasuk di 2 kota suci Mekah dan Madinah, dan juga para apa namanya orang yang umroh atau haji. Jadi mereka itu hanya mengakui 4 ini nih. Mau warga biasa, mau yainya, mau ulamanya, hanya boleh 4 ini. Nah, termasuk ulama-ulama kita yang datang ke Arab Saudi untuk umroh atau untuk haji. 4 ini yang diakui nih. Nah, ini mungkin cara pandang yang berbeda ya. Mungkin saya nggak tahu, ya bilangnya kita nggak ngerti karena kita bukan ada kita. Tapi kami nggak ngerti ya kenapa begitu. Tapi 4 ini yang dipakai. Baru kemudian itu digunakan yang lain tuh yang kayak Sinovac gitu Pak, yang Bapak sebutkan tadi itu, tapi nggak ada, Bapak kan maunya itu. Nah itu baru dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi kemudian itu setelah beberapa selang waktu baru. Tapi sebelumnya 4 itu kok. Ini buat memperkaya wawasan kita aja sih Pak gitu. Cuma bisa bilang gitu aja, berharap dia punya apa ide baru, pemikiran lain. Ya mungkin nggak bisa instan di situ. Kan ini mau bicara tentang kepercayaan yang dalam. Siapa tahu ntar maghrib dia mikir, jangan-jangan benar juga ya Pak yang dikatakan bidan promkes. Jangan bidan promkes itu ada poinnya juga nih. Nah, itu yang kita cari sebetulnya. Ya, jadi pertama, kalau boleh saya sampaikan kembali ya poin-poinnya, untuk urusan kepercayaan itu tidak selalu kita yang bicara. Kadang yang bicara itu harus orang yang di jalurnya. Yang kedua, kalaupun kita ingin bicara, ada proses yang baiknya kita lewati, kayak mendengarkan, mengapresiasi, lalu saat menyampaikan pesan, nah ini dia, jangan membentur, jangan mengkritik, jangan merendahkan ya pendapat orang lain. Kita hanya bisa berikan alternatif ya, alternatif cara pandang yang berbeda. Dan harapannya perubahan itu tidak terjadi ya sulit sih terjadi instan. Oh ya kalau itu saya mau enggak gitu. Tapi biasanya kita memberikan kesempatan dia untuk kontemplasi, untuk mikir-mikir. Dan untuk memberikan kesempatan dia kontemplasi, kita nggak boleh desak-desak. Jangan desak-desak. Orang kalau desak-desak, dia akan semakin keras. Tapi justru longgarkan gitu. Makanya jangan nanti imunisasi apa ya anaknya. Jangan. Kalau toh kita pengen kontak-kontak lagi, Bu,
Nggak apa-apa Bu, kalau emang nggak mau ya. Tapi saya boleh dong Bu ngobrol-ngobrol lagi Bu. Boleh nggak Bu? Saya mampir-mampir lagi ngobrol yang lain aja kayak tadi gitu. Boleh itu ya agar komunikasi tetap berlanjut. Bu Ami itu mungkin Bu Ami ya. Terima kasih Bu Ami. Ya, terima kasih Pak Risang. Jadi mungkin ketika kita melakukan komunikasi, mungkin jangan sampai kita terbebani yang kita ajak komunikasi itu menerima atau menolak, begitu Pak Risang, betul ataukah tidak ya? Jangan sampai menjadi beban, kita melakukan komunikasi, orang harus menerima kita, tapi kita pun juga siap menerima penolakan. Sehingga ketika kita ditolak, kita tidak baper seperti itu. Bukan kemudian kita memaksakan kehendak kita, seseorang itu harus menerima, tidak seperti itu, Mbak Risang ya. Setuju. Supaya kita lebih kreatif lagi dalam melakukan komunikasi, seperti itu. Baik, Pak Risang, waktu sudah menunjukkan jam 2:10, dan Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau misalkan pertanyaan hari ini belum bisa kami sampaikan, kami bacakan di sini semua, tapi nanti kita list dan kita juga akan menulis jawabannya dari Pak Risang, kemudian kita share, begitu saja. Dan kemudian Bapak dan Ibu, saya informasikan untuk sertifikat akan dibagikan untuk mereka yang mengisi daftar hadir pada sesi hari ini. Demikian Pak Risang. Terima kasih Pak Risang ya. Nanti semoga berkenan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Iya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Link buku saya sudah saya taruh di ini ya di chat ya. Mohon maaf banget ya belum bisa merespon pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti kita ini ya Bu Ami kita kompilasi. Nah, sementara saya masuk dulu ke ruangan ya untuk pelatihan. Siap-siap. Terima kasih Pak Risang. Semoga kegiatannya lancar. Amin. Assalamualaikum. Salam buat Bu Lesti juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Risang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu ya. Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih hari ini sudah bergabung pada sesi forum kemisan yang ke-20 dan mohon maaf jika Halo? Iya, bila. Iya, bila. Halo? Apakah ya, lanjut? Dengar Bu Ami, kedengar Bu Ami, silakan. Ya, halo. Di sini terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan hari ini dari awal sampai akhir, dan kita akan insya Allah akan berjumpa kembali di hari Kamis berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Insya Allah. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Bu. Terima kasih. Anakku dengar. Terima kasih. Terima kasih Bu Ami. Terima kasih Bu-Ibu, Bapak-Bapak semua. Terima kasih Pak Basra. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.